Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Arha dalam acara Salam Pramuka edisi Sabtu 11 September 2021. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka Sabtu ini seperti biasa kita bakal membahas mengenai kegiatan kepramukaan yang ada seminggu ini. Yang pertama ada kegiatan Latap Pramuka Garuda, lalu yang kedua ada kegiatan Karang Pamitan. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada tanggal 3 September 2021 diadakan kegiatan rapat koordinasi Orgakum dengan seluruh Kuartir Ranting sekota Bogor. Kegiatan ini berlokasi di ruang rapat lantai 2 BKAD dimulai dari pukul 2 sore hingga selesai dan dihadiri secara langsung oleh Keakwaran Bogor Barat, Selatan, Timur, Tanah Sareal, perwakilan Bogor Tengah dan Utara, para Orgakum, Sekretaris Korcap Kota Bogor, perwakilan Bina Muda, perwakilan DKC, dan TV Pramuka. Kegiatan ini diisi dengan diskusi mengenai berbagai kegiatan kepramukaan yang akan segera dilaksanakan. Lalu pada tanggal 4 September 2021, berlokasi di Gedung Kuarcap Kota Bogor, Komisi Bina Muda Kuartir Cabang Kota Bogor mengadakan kegiatan latihan pemantapan Pramuka Garuda untuk golongan Pramuka Siaga. Kegiatan yang diikuti oleh 200 pramuka siaga sekota Bogor ini dibuka oleh Kak Nur Nawali selaku Sekretariat Korcap Kota Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai Pramuka Garuda dan keterampilan pramuka lainnya. Dalam kesempatan ini juga ada beberapa penampilan seni dari adik-adik siaga yang cukup menarik perhatian. Lalu selanjutnya ada kegiatan Pramuka Peduli Kota Bogor, Squad Rescue 0917 Kuarcap bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 10 pagi sampai selesai. Berlokasi di Puskesmas Bondongan, kegiatan ini diisi dengan vaksinasi disabilitas dan ODGJ di daerah Puskesmas Bondongan. Kegiatan ini didukung oleh Kecamatan Selatan, Puskesmas Bondongan, Pramuka Alhamdulillah, PSM Bogor Selatan, dan Tanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 telah diadakan kegiatan Latap Pramuka Garuda untuk golongan Pramuka Penggalang dan Pandeglang di Taman Palupu Bogor Utara. Berikut liputannya. Halo Kak Ani, salam Pramuka. Salam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Kak. Oke Kak, hari ini kan kita ada acara latihan pemantapan Garuda ya Kak, untuk angkatan tahun 2021. Iya, betul. Nah kira-kira prosesnya seperti apa sih Kak, dari mulai seleksi, syarat-syarat dan lain sebagainya? Untuk Pramuka Garuda tahun ini seleksinya diserahkan kepada Kuartir Ranting. Jadi kami mendapat pramuka-pramuka dari Ranting. Dari Ranting anak apa itu yang lulus Pramuka Garuda Siaga, yang lulus Pramuka Penggalang, dan juga lulus Pramuka Penegak Garuda Penegak ya, dari Ranting. Setelah dari Ranting, kemudian kami lihat kami sudah dapat sekian orang. Dari hasil monep juga kami monep ketika penilaiannya, kemudian akhirnya dilaksanakan seperti ini. Jadi walaupun Ranting yang menilai, tetap kami dari Bina Muda ada tim monep namanya, jadi memonitoring kegiatan penilaian Garudanya. Kemarin kita di cabang, untuk tahun ini kita di Ranting. Di Ranting tersebar lagi ya Kak, untuk meminimalisir. Iya, karena di dalam jukrannya juga penilaian Garuda itu memang disebutkan oleh di kuartir. Tadi tidak disebutkan apa kuartir Ranting atau kuartir cabang. Lalu dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak sih Kak untuk pramuka dari mulai siaga, penggalang, Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita berubah. Tahun yang lalu kita per kecamatan itu atau per ranting itu hanya 30. Sekarang ada yang 50. Oh iya. Ada yang 49. Berarti dan kita juga alhamdulillah punya pramuka Garuda tingkat Jabar. Oh. Ada sekarang juga yang ikut pemantapan, salah satunya adalah 32 orang yang lulus pramuka tingkat Jabar, pramuka Garuda tingkat Jabar. Keren sekali ya Kak. Iya. Lalu ini kira-kira ada yang tidak lolos gak ya Kak waktu kemarin seleksi? Ada. Banyak ya? Pasti ada yang tidak lolos. Karena kan kalau menurut pembina itu tidak berhak menyandang Garuda, atau menurut tim penilai tidak berhak, mereka tidak lolos begitu. Para pramuka Garuda dari tahun ke tahun, khususnya yang tahun ini
seperti arahan dari Waka Bina Muda yang disampaikan oleh Sekretaris Bidang, setelah Pramuka Garuda ini sebaiknya diharapkan membawa nama baik Pramuka Garuda Kota Bogor ke tingkat yang lebih ke nasional umpamanya atau ke dunia. Kalau bahwa ini loh Pramuka Garuda Kota Bogor, jadi bukan pramuka yang ece-ece. Betul, Kak. Kedua, bahwa anak-anak pramuka ini atau adik-adik dan para penegak juga Pramuka Garuda ini diharapkan mengikuti atau aktif kembali di jenjang yang lebih tinggi. Iya, betul, Kak. Kalau siaga bisa mengikuti pramuka ke tingkat penggalang, kemudian jadi Garuda lagi, dari penggalang ke penegak dan seterusnya begitu. Terakhir ya, Kak, pesan-pesan untuk anggota Pramuka Garuda. Untuk anggota pramuka tetap sukses, kemudian tetap amanah, tetap menjadi Garuda yang diharapkan, yaitu setia, siap, sedia. Ya, setia terhadap sendiri, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap negara, ya. Itu harus ditanamkan. Semoga Garuda Kota Bogor tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Sri Agustini. Saya orang tua dari Tiara Zalfa Taufik dari SMP Negeri 4 Kota Bogor. Salam Pramuka. Ya, sebenarnya keinginan itu tumbuh dari anaknya. Jadi kami selaku orang tua hanya mendorong. Kalau anaknya itu memang sudah semangat, ya kita sebagai orang tua mendukung. Berarti kemauan sendiri ya, Kak, Ya, dari Putri? kemauan sendiri, alhamdulillah. Lalu langkah apa sih yang Kakak dukung gitu untuk putrinya mencapai apa yang putrinya inginkan? Alhamdulillah Tiara Zalfa Taufik ini bisa mencapai penggalang Garuda. Yang kami dukung adalah karena kan untuk mengikuti penggalang Garuda ini tidak mudah ya. Ada beberapa yang memang pengetahuan dari anaknya, tetapi ada juga yang memang perlu dukungan. Misalnya perlu biaya-biaya yang kami keluarkan, kami sangat mensupport itu. Kalau Zalfa ini memang dari siaga sudah aktif apa baru aktif di penggalang aja nih, Kak? Alhamdulillah Zalfa ini dulunya dari SDN Panaragan 1 dan beliau waktu di SD itu juga menjadi siaga Garuda penggalang. Keren Dan sekali ya. penggalangnya alhamdulillah jadi Garuda juga. Garuda di kota juga. Ya, jadi lanjut. Ya berharap sih mudah-mudahan nanti kalau di SMA bisa Penegak menjadi juga penegak Garuda ya, Kak? Garuda ya. Oke. Lalu harapan Kakak nih untuk putrinya Zalfa ke depannya seperti apa? Karena pramuka ini sangat bagus ya, jadi dilatih dari kepemimpinannya, kemandiriannya, dan juga bagaimana bekerja sama dengan yang lain, juga bagaimana bisa berperan aktif di dalam masyarakat. Ya itu kami sangat dukung sekali, sangat bagus sekali ya manfaatnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam pramuka. Betul banget, Kak. Ya. Oke, Kak, terakhir pesan-pesan nih untuk para orang tua yang masih sering mungkin melarang anaknya untuk kegiatan-kegiatan di luar. Boleh, Kak, Ya, pesan-pesannya? pesan-pesan saya selaku orang tua, jangan takut anaknya jadi hitam. Betul ya? Kan suka berpikiran bahwa anak saya nanti kalau ikut pramuka nanti jadi hitam, terus sebutannya suka jarang mandi kalau ikut di jambore atau apa. Jangan takut, karena dengan pramuka ini melatih kepemimpinan, kemandirian, dan insya Allah ini sangat bermanfaat sekali bagi diri dan bagi seluruh masyarakat. Betul. Ya. Terima kasih banyak, Kak, sudah sharing-sharing. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam pramuka. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya alumni Garuda Pandega terakhir tahun 2016 dari Kuarcap Kota Bogor. Kebetulan saat ini saya membantu membina di salah satu SMP di Kota Bogor dengan adik saya, Mona, yang memang tahun ini berhasil menjadi Pramuka Garuda tahun 2021 di kala pandemi ini. Adik Mona, gimana nih pengalaman menjadi Pramuka Garuda di tahun ini?
Alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur sekali semenjak saya diajar dan dilatih oleh Pak Rizky, saya menjadi orang yang lebih baik dan saya bisa mengikuti acara Pramuka Garuda dan alhamdulillah tahun ini saya lulus. Ya, mungkin sedikit pengalaman prosesnya secara pandemi ini kan memang hambatannya banyak dari sisi online. Itu bukan hambatan adik-adik dan kakak-kakak semua bahwa Pramuka Garuda tuh harus siap sedia dimanapun, kapanpun untuk menjadi pramuka yang lebih baik lagi dan bisa menjadi contoh untuk pramuka di Kota Bogor. Mona, gimana nih harapan ke depannya setelah menjadi Pramuka Garuda? Pertama juga di sekolah, terus juga menjadi Pramuka Garuda untuk penggalang di Tanah Sarea. Saya ingin menunjukkan dan saya ingin mencoba untuk masuk ke Pramuka Teladan di tahun depan dan semoga juga di Pramuka Teladan tahun depan saya bisa lolos dan bisa mewakili inventaris itu ada orang yang mungkin itu saja kakak-kakak dan adik-adik. Semoga ini menjadi penyemangat apalagi di tahun depan setelah semua selesai vaksin, anak-anak saya rasa akan lebih banyak lagi Garuda yang bisa berprestasi di Kota Bogor. Assalamualaikum Kak Sri, salam Pramuka. Waalaikumsalam. Salam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak. Oke Kak, Kak Sri kan tahun ini ikut jadi tim seleksi juga ya Kak di latihan pemantapan Garuda tahun 2021. Iya. Nah kira-kira proses seleksi untuk mendapatkan nih hasil Pramuka Garuda itu seperti apa Kak? Baik, kita mulai dari Pangkalan dulu ya. Karena memang sebelum ke ranting tentunya di Pangkalan. Nah, jauh sebelum itu, jauh daripada Garuda, memang kita Bogor Utara sudah mempersiapkan untuk itu dan sudah ada di program. Kemudian kita kumpulkan pembina, berikan arahan. Nah, kemudian saya sampaikan juga di Pangkalan itu harus selesai SKU, SKK. Itu pun tetap dipandu oleh Kuaran. Sehingga insya Allah, jadi tidak ada istilah SKU, SKK dadakan. Nah, setelah itu semua, kita mengadakan latihan gabungan. Latihan gabungan calon-calon Garuda. Se-Bogor Utara, baik itu siaga, penggalang maupun penegak. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tentunya selalu dengan prokes ya. Karena kita tidak boleh menyalahi aturan pemerintah. Nah, alhamdulillah terjaring. Nah, dari sekian banyak, tentunya tidak lulus semua menurut kita. Tapi harus perbaiki, lanjutkan. SKU-nya belum selesai, TKK-nya belum selesai. Nah, sampai saat penentuan nanti. Kemudian kita gabung lagi, kumpul lagi, periksa lagi. Masih ada yang kurang, lanjutkan, masih punya kesempatan. Kemudian jangan lupa akte. Nah, ada yang ternyata sudah umur 11 karena merasa masih anak kecil, jadi tetap jaga, terpaksa itu harus dibatalkan. Nah, kemudian tahun depan saya bilang untuk penggalang. Nah, ini selalu kita lakukan. Jadi sebelum menuju proses pengujian secara benarnya atau itu sudah kita latih dulu. Pertama di Pangkalan tentunya oleh Kuaran itu sendiri. Mana-mana yang kurang, kembali lagi, simpul lagi, takut ada anak lupa, semapur lagi, takut ada hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Sehingga mendapatkan beberapa yang kami anggap sudah cukup maksimal dan memenuhi syarat. Walaupun ternyata di akhir tetap ada satu yang gagal karena hanya satu yang tidak bisa dapatkan. Maaf, dia golongannya sudah lumayan, tapi kok tidak tahu semapur, tidak tahu morse. Ini terpaksa dengan berat hati saya kasih 2 minggu bisa menghafalkan, ternyata tidak, terpaksa saya gagalkan. Jadi itulah yang sekarang ada di sini. Itu pun sebelum menuju tes terakhir tetap kita kasih acuan juga. Kemudian seni bukan berarti seni yang diajarkan di sekolah, silahkan. Kamu punya kemampuan di luar kegiatan sekolah, silahkan. Kembangkan. Itu, iya, dikembangkan. Ternyata ada yang disiaga, ada yang pintar main keyboard, ada yang karate. Ternyata kan luar biasa. Nah, itu dengan waktu demikian panjang sehingga semuanya tercover dan terjadi. Potensi-potensi anak yang sebetulnya tidak diketahui oleh sekolah atau pangkalannya masing-masing. Begitu. Jadi bukan hanya mampu ya Kak, tapi juga memiliki kualitas ya Pramuka Garuda ini. Betul. Lalu selanjutnya untuk masing-masing pangkalan kira-kira dari Kuartir Ranting ini memberikan kuota berapa Kak? Kalau siaga banyak ya, siaga banyak karena memang kita selalu pendekatan karena kebetulan di
Ranting Utara ini seringkali pertemuan pembina sehingga kita selalu bisa memberikan arahan, kemudian berbicara apa sih kekurangan dan kelebihan apa yang harus dilakukan sehingga mereka paham dan mereka tidak akan ragu-ragu bertanya kepada siapa. Kalau saya nggak bisa jawab, silahkan tuh WhatsApp juga membuka diri untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kemudian satu yang paling membuat berhasil adalah hubungan dengan orang tua. Semua orang tua baik itu siaga, penghalang, penegak kita hubungi, tolong TKK-nya orang tua yang ngetes yang ada di rumah. Sehingga orang tua juga merasa bahwa anak saya sedang dididik. Kan saya sampaikan, ini adalah keberhasilan orang tua di rumah selama pandemi. Iya, betul. Orang tua luar biasa. Responnya sangat baik. Itu yang membuat barangkali untuk sementara Bogor Utara bisa berhasil. Walaupun tentunya dari tahun ke tahun selalu ada kekurangan. Dan kelebihan. Lalu selanjutnya nih Kak, menurut informasi yang saya dapatkan Kak Sri ini kan dari tahun ke tahun selalu menjadi tim seleksi ya Kak untuk Pramuka Garuda. Kira-kira dari kualitas dulu nih Kak, kualitas Pramuka Garuda dari ke tahun ini meningkat atau malah menurun Kak? Sebetulnya begini, ini kalau bukan dalam keadaan pandemi tentunya meningkat ya. Tapi ini karena dalam keadaan pandemi sehingga ada hal-hal yang sebetulnya kurang mantap gitu. Walaupun sebetulnya bisa ketahuan. Nah, keterampilan terutama keterampilan tekpram itu kurang terekspos di Garuda ini. Padahal kita juga nggak tahu pramuka itu harus punya morse segala macam. Itu yang mungkin agak kurangnya. Betul sekali Kak. Ya, jadi masalah pengetahuan semua itu lebih, tapi keterampilan takpramnya ini yang agak kurang. Harus lebih diasah lagi ya. Betul. Karena apa? Karena kita nggak ketemu. Betul. Jadi kita tidak maksimal menguji mereka gitu. Karena kalau langsung bisa langsung, kalau mau tanya langsung gitu ya Kak. Iya. Oke Kak, terakhir nih Kak, harapan dan pesan Kakak untuk para anggota pramuka khususnya pramuka penegak Garuda. Oke, baik. Ini sampai saat ini terus terang saya belum begitu melihat setelah mereka jadi Garuda kiprahnya di dunia pramuka belum terlihat. Karena barangkali penegak ini pembina atau peran pembina itu lebih sedikit dibanding dengan peran di siaga atau di penggalang. Mereka kurang lebih 40% kalau nggak salah. Jadi mereka lebih mengembangkan diri sendiri sehingga harus datangnya dari diri sendiri. Nah, ini yang barangkali yang harus kita dongkrak terus sehingga mereka bisa berkiprah di masyarakat. Bahkan saya tantang anak Garuda, calon Garuda Bogor Utara, pengembaraan 1 minggu, tong jauh-jauh ke Cianjur, tanpa bekal. Belum sampai saat ini. Belum iya. Kak. Mungkin nanti akan terrealisasi kan. Iya, Kak? betul. Baik Kak Sri, terima kasih banyak atas bincang-bincang dan sharing-sharingnya. Semoga semakin jaya ya Kak. Terima kasih. Amin. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Sehat-sehat ya Kak. Iya Kak. Oke Kak, ini kan dari Kuarti Ranting Bogor Utara Kak. Bogor Utara. Dan juga kita sempat mewawancarai Kak Sri ya. Iya Kak. Itu peseleksi juga ya. Nah, kira-kira ada gak sih waktu seleksi itu hal-hal yang sulit banget kayaknya buat dilalui? Sulit di admin sih, kan kebetulan di SMA 7 tuh kurang ini ya pembinanya. Jadi kita kesulitan di admin yang ambalan. Oh, awal dari SMA 7? Iya Kak. Nah, dari SMA 7 tuh ada berapa perwakilan? Kira-kira ada saingan gak nih waktu seleksi Garuda? Ada 3 perempuan. Ada 3? Iya. Lolos semua? Awalnya tuh ada 4, cuman yang 1 putra nggak lolos di admin karena nggak ada surat saka Kak. Kayak gitu. Iya. Lalu pas seleksi nih kan bertemu dengan pangkalan lain ya? Ya. Nah, kira-kira dari pangkalan lain tuh misalnya ada nggak sih, wah dia kayaknya lebih ini ya materinya, aku jadi takutnya gak lulus. Ada perasaan kayak gitu gak? Ada sih. Ada ya? Iya. Nah, itu apa aja nih proses yang aku lewatin pas seleksi? Pas seleksi. Dari mulai pertama tuh ada seleksi apa aja sih? Kayak kan pertama seleksi admin ya, habis itu dulu. Iya, habis seleksi admin keagamaan kayak gitu ya? Iya, yang itu. Itu dilaksanakan secara virtual? Iya. Semuanya? Membuat video. Oh. Iya. Lalu sampailah di tahap latihan nih. Iya. Ya.
Pas, berarti baru ketemu dari seluruh Kuarcap di Kota Bogor tuh baru hari Baru ini. ketemu hari ini. Latihan gabungannya. Nah, gimana tuh pas ketemu teman-teman dari Kuarti Ranting lain? Pas ketemu ya gampang berbaur juga sih, jadi asik aja. Ya, iya. Aul kan nanti akan dilantik ya jadi Pramuka Garuda. Nah, apa yang akan Aul lakukan sebagai Pramuka Garuda tahun 2021? Kedepannya ya saya akan mengabdi ke Ambalan dulu, terus ke Kuaran, memajukan Ambalan dulu utamanya. Berarti nanti ada ya niat buat tetap di Pramuka. Iya Kak. Oke, terakhir ya Kak Aul, boleh dong kasih pesan buat teman-temannya yang sekarang juga mungkin nanti tahun depan akan ikut lagi seleksi Garuda. Pesannya ya terus belajar, isi SKU-nya, jadi biar nggak mepet banget gitu. Terus mulai ikut latihan-latihan gitu. Jadi biar Siapkan ya. bisa ya persiapannya di ituin. Oke, makasih banyak Kak Aul udah sharing-sharing. Semangat terus. Iya, semangat. Salam Pramuka. Teman-teman TV Pramuka, ayo ikuti lomba 1 tahun TV Pramuka dengan tema vaksinasi, persiapan PTM, dan latihan Pramuka. Lomba kali ini diadakan dengan 2 kategori. Yang pertama, lomba video, dan yang kedua adalah lomba poster. Persyaratan untuk lomba video, yang pertama terbuka untuk semua golongan Pramuka Kota Bogor. Untuk melihat persyaratannya apa saja, teman-teman TV Pramuka bisa mengklik link yang ada di description box ya. Luar biasa aktif ya di dalam pelaksanaan kegiatan di Kuarcap. Sekaligus juga kali ini adalah sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Kemudian kakak semua, kakak alumni ya luar biasa masih mencintai alma maternya. Terima kasih sudah membantu. Kemudian adik-adik semua Pramuka dari wilayah ada ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan, dilaporkan oleh Kepala Sekolah SMA ini adalah hari ini pelaksanaan vaksin yang kedua dengan Sinovac ya atas bantuan TNI dan juga kerjasama dengan kita semua ya. Jadi adik-adik dan juga kakak-kakak semua kita bersyukur karena kerjasama kita semua ya sebenarnya kolaborasi kita semua, maka pelaksanaan vaksin ini bisa cakupannya cukup tinggi. Jadi awal kita masih di sekitar angka 26% ya, tapi kemudian kita coba dengan menurunkan semua kekuatan termasuk Pramuka. Ya dari awal Pramuka ini sangat aktif ya di dalam penanganan COVID, mengawal di setiap sentra-sentra vaksin. Kemudian juga pada saat kita mengurangi mobilitas, maka kakak-kakak atau adik-adik Pramuka pun juga turut ambil bagian bersama-sama dengan polisi dan juga ASN untuk di tempat-tempat posko-posko penyekatan. Demikian pula pada saat kita menerapkan PPKM Mikro, ya di tingkat kelurahan, di tingkat RW dan sebagainya, di posko kelurahan, maka Pramuka pun juga mengambil bagian. Jadi sumbangsih kita cukup besar dan ini diharapkan terus dilakukan karena kita tidak tahu COVID ini akan berakhir sampai kapan. Tapi yang jelas atas sumbangsih kita semua termasuk ASN, semua perangkat daerah, semua kepala dinas diturunkan, kita bentuk lebih banyak lagi sentra-sentra vaksin di 68 kelurahan dan juga sentra-sentra yang terpusat. Jadi kita alhamdulillah cakupan vaksinasi di Kota Bogor ini sudah mencapai 71,8 kalau tidak salah. Dan itu adalah tertinggi di Jawa Barat. Ya. Jadi tadinya kita susul-susulan nih dengan Kota Bandung, tapi ternyata kita diunggul ya di 71,8%.
kita masih ada sekitar 236.000 lagi tersisa saudara-saudara kita yang belum divaksin, itu yang menjadi sasaran. Jadi kita masih punya PR ya. Dari 819.000 yang harus divaksin, tinggal 230-an lagi, dan itu yang harus kita selesaikan karena kita ingin tercapainya herd immunity. Jadi kalau semua masyarakat di Kota Bogor ini sebagian besar mayoritas sudah divaksin, maka kita akan lebih bebas lagi lah melakukan aktivitas, walaupun tetap prokes ya, tetap adaptasi kebiasaan barunya, jadi tidak bisa dirubah, kita masih harus memakai masker ya, berjaga jarak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan pada saat nanti dan mayoritas itu sudah divaksin, mudah-mudahan nanti pembelajaran tatap muka itu bisa kita lakukan. Mungkin adik-adik semua yang sudah kangen ya untuk belajar, untuk menggunakan seragam, untuk belajar, kemudian adik-adik pramuka juga untuk melakukan aktivitas yang lebih bisa bertemu langsung dengan teman-teman kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan juga kita masih terus juga di sentra-sentra vaksin yang lainnya. Kita masih juga koordinasi ke pusat dan provinsi untuk menambah vaksin. Ya, mudah-mudahan nanti yang sisanya itu bisa kita selesaikan ya. Jadi dengan pada kesempatan hari ini, terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan juga sukses. Nanti tidak ada lain, tadi yang sampaikan kipinya satu, mudah-mudahan nanti juga tidak ada kipi ya, tidak ada vaksin yang kedua. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini, semoga menjadi nilai ibadah untuk kita semua ya, dan acara ini juga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Rosmiami, Kamabigus SMA Negeri 4 Bogor. Alhamdulillah, pelaksanaan vaksinasi dengan lokasi SMA Negeri 4 Bogor sudah dilaksanakan, dan hari ini merupakan tahap yang kedua. Anggota pramuka yang terlibat dalam kegiatan ini alhamdulillah sangat antusias, dan mereka diedukasi tentang vaksin. Adapun sasaran vaksinasi di lokasi SMA Negeri 4 Bogor sejumlah 1.000 yang terdiri dari anggota pramuka yang terdapat di SMA Negeri 4 Bogor, anggota pramuka yang terdapat di Bogor Selatan, siswa SMA SMK, juga melibatkan penduduk sekitar, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semuanya bisa paham makna atau manfaat dari vaksinasi, karena dengan vaksinasi peserta menyatakan imun akan bertambah tinggi, dan insya Allah harapan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 4 Bogor dan di Kota Bogor pada umumnya bisa berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik dengan Koarcap Kota Bogor, dan anak-anak pramukanya sangat menyadari arti dari vaksinasi yang bisa bermanfaat untuk kesehatan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kenalkan, saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Koarcap Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah atas dukungan penuh dari Kamabigus SMA Negeri 4 Bogor, KMI, pada pagi sampai siang hari ini telah dilaksanakan kegiatan vaksinasi untuk pelajar dan pramuka di lingkungan Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor sebanyak 1.000 orang, tadi seperti yang sudah disampaikan. Dan ini kegiatan ini benar-benar menjadi satu kebanggaan bagi kita semua, karena dalam kesempatan hari ini juga melibatkan dari unsur alumni dari SMA Negeri 4 Bogor menjadi tenaga kesehatan yang langsung melaksanakan vaksinasi atau sebagai vaksinatornya. Dan dari anggota pramuka Nali Brata Dharma Kusuma Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor mensupport penuh kegiatan ini, dari mulai untuk masuk, pendataan masuk, screening, kemudian juga pendataannya, dan juga pada pelaksanaan vaksin dan diobservasinya. Jadi benar-benar semua dilaksanakan aktivitasnya oleh aktivis pramuka yang ada di Pangkalan SMA Negeri 4 dibantu dari Satgas Pramuka Peduli Koarcap Kota Bogor. Jadi ini benar-benar suatu langkah yang luar biasa yang diambil oleh Kamabigus KMI dari Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor
untuk menunjukkan juga bahwa memang dalam hal ini Gerakan Pramuka punya andil penuh dalam pelaksanaan percepatan vaksin untuk pelajar di Kota Bogor khususnya. Dan harapan tadi yang kami sampaikan bahwasanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan setelah semua siswa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini bisa tercapai. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Pangkalan SMA Negeri 4 Kota Bogor itu adalah syarat dengan prestasi pangkalannya. Jadi begitu banyak aktivis-aktivis dari Pangkalan SMA Negeri 4 Bogor ini yang sudah melanglang buana di seluruh wilayah di Indonesia, Kak. Dan juga anggota-anggotanya punya prestasi sebagai pramuka Garuda dan juga pramuka teladan. Dan mudah-mudahan ke depannya kerjasama ini bisa terus dilaksanakan dan kegiatan-kegiatan pramuka di SMA Negeri 4 bisa menjadi contoh bagi pramuka yang ada di Kota Bogor. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Juga untuk Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor, terus tingkatkan kegiatannya, aktivitasnya untuk lebih memasyarakatkan kembali gerakan pramuka. Mengingat hasil survei terakhir, Kak, bahwasanya memang pramuka bagi masyarakat lebih banyak dikenal dari kegiatan jamborenya, pesta siaga atau hari pramukanya. Padahal banyak kegiatan kemasyarakatan yang bisa dilaksanakan seperti hari ini. Kita mendukung penuh pelaksanaan percepatan vaksin, kemudian juga pelaksanaan hal yang lain seperti kampanye atau sosialisasi kaitan dengan pencegahan memutus mata rantai COVID dengan kampanye 3M, 5M, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi, Kak. Pagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kak, boleh Kak minta laporannya mengenai kegiatan? Ya, alhamdulillah hari ini kita buka kegiatan Karang Pamitran Kuarcap Kota Bogor tahun 2021 ya. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi, berdiskusi, mendalami topik-topik yang menarik sehingga para pembina dan juga teman-teman pramuka dapat sesuatu yang memiliki nilai ya di dalam kondisi yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Jadi informasi-informasi yang digali bisa saja terkait dengan permasalahan COVID itu sendiri ya, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita untuk terus memiliki pengetahuan tentang informasi kesehatan barangkali, dan yang paling penting adalah terus meningkatkan atau memicu ya semangat para anggota pramuka untuk terus dapat berkiprah dimanapun dalam kondisi apapun dengan semangat yang tetap tinggi. Saya pikir itu ya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Boleh kamu perkenalkan diri, Kakak? Oke, selamat pagi. Nama saya Susiyanti SPD MM. Saya mewakili dari Pusdiklat Kota Bogor. Kegiatan Karang Pamitran ini merupakan kegiatan dari program Binawasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Kami selaku Kuartir Ranting Kecamatan Bogor Selatan hanya sebagai tim pelaksana kegiatan. Untuk petugasnya yaitu para kops pelatih dari Pusdiklat Kota Bogor. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam. Oke, boleh Kak perkenalkan diri Kakak? Nama saya Sukmana sebagai Ketua Kuaran Bogor Selatan periode 2021-2024. Boleh Kak minta laporannya mengenai kegiatan hari ini? Tentang laporan kegiatan Karang Pamitran pada hari ini pada tanggal 9 bulan September tahun 2021, yaitu kegiatan Karang Pamitran tingkat Kuarcap Kota Bogor yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kuaran yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah, saya sebagai tuan rumah di Kuaran Bogor Selatan diikuti oleh para pembina, kurang lebih sekitar 40 peserta pembina yang mengikuti kegiatan Karang Pamitran ini dari Pangkalan SD, SMP, dan SMA. Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapannya dengan adanya Karang Pamitran ini, karena Karang Pamitran ini sebagai wadah pertemuan para pembina pramuka yang ada di Kuaran, mudah-mudahan dengan kegiatan ini para pembina ini bisa meningkatkan pengetahuan keterampilannya guna untuk bisa melaksanakan dan meningkatkan
pembinaan kepramukaannya di gugus depan masing-masing. Itu. Belakang Kakak ada kegiatan apa kan? Nah ini kegiatan ini adalah kegiatan keterampilan dari para pelatih yang ada di Kuarcap Kota Bogor, dari Pusdiklat, yang mungkin materi-materi ini diikuti sampai sore. Sebab banyak materi-materi yang akan disampaikan yang diberikan kepada para pembina kita. Baiknya Kak, kasih semangat untuk seluruh anggota pramuka yang ada di Kota Bogor. Ya, kepada seluruh pembina pramuka di Kota Bogor, kita tetap semangat walaupun dalam kondisi situasi COVID ini, pramuka tidak ada istilah lelah. Tetap kita semangat untuk berjuang. Pramuka sebagai terdepan dalam setiap kegiatan di manapun. Masih Kak, Ya, terima kasih. Salam pramuka. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Boleh kamu perkenalkan diri Kak? Ya, nama saya Aidawati. Saya Kamabigus SMA Negeri 9 Kota Bogor, juga sekaligus andalan Binawasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Oke, boleh Kak minta pendapat Kakak mengenai kegiatan Karang Pamitran ini? Ya, terima kasih Kak. Karang Pamitran ini dilaksanakan di 2 kuaran ya saat ini. Salah satunya di Bogor Tengah. Nah, di Bogor Tengah dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Itulah saya Kamabigusnya. Alhamdulillah ini luar biasa, diikuti kurang lebih 47 peserta, baik dari golongan siaga, penggalang maupun penegak. Alhamdulillah kegiatan Karang Pamitran ini adalah satu kegiatan di kepramukaan yang memang luar biasa. Ini kita bersama-sama seluruh pembina bergabung ya dalam satu kegiatan untuk saling berbagi, untuk saling menyamakan visi misi bagaimana pembinaan terhadap peserta didik di pangkalannya masing-masing. Sehingga pada saat ini kita bagaimana seorang pembina mampu berbagi dengan para peserta didiknya di pangkalan untuk belajar. Tetap masih dalam kondisi pandemi, kita bisa memberikan inovasi, kegiatan latihan-latihan kepramukaan dan kreativitas. Jadi tidak ada bahasa kita, selama pandemi vakumlah kegiatan pramuka. Nah itu kita gali sama-sama bagaimana melaksanakan pembelajaran atau kegiatan kepramukaan melalui daring, seperti itu. Harapan Kakak ke depannya seperti apa Kak? Kalau menurut saya harapannya pasti banyak ya. Sebagai pembina, kami ingin pembina itu yang profesional, pembina yang terampil, cerdas, kreatif, inovatif. Nah ini kan perlu digali potensi itu. Yang kedua, selain dia juga profesional, para pembina ini mampu mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran, di dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik nanti melalui daring maupun nanti melalui tatap muka terbatas, seperti itu. Sehingga yang berikutnya pramuka juga khususnya pembina ini memiliki karakter lah, karakter yang memang menunjang bagaimana karakter seorang pembina pramuka yang baik. Oke, terakhir Kak, kasih motivasi untuk seluruh anggota pramuka dan pembina. Ya, kebetulan Kakak jadi anggota pramuka ya, luar biasa. Menjadi anggota pramuka itu menyenangkan. Ya, saya suka menjadi pramuka karena saya dari zaman SD, SMP sampai pembina itu pramuka. Banyak yang kita dapatkan dari pramuka. Kita bisa banyak teman, kita bisa banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan. Bahkan semua kegiatan ekskul menurut Kakak itu sumbernya dari pramuka. Contoh kegiatan apa yang tidak dilaksanakan di pramuka? Ada jota-joti kan, ada mendaki gunung juga, camping, ada kegiatan olahraga juga, banyaklah keterampilan. Jadi menjadi pramuka itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Saya menyukai pramuka. Dan bagaimana untuk menjadi pembina pramuka yang profesional? Ya, kita terus belajar ya, karena pramuka selama masa pandemi, kalau kita hanya diam diri saja, ya pramuka alhamdulillah nanti menjadi. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan di Kuarcap yang luar biasa, melalui kuaran-kuaran secara simultan, kegiatan itu selalu ada. Ya, karena kita memfasilitasinya, kalau tidak melalui tatap muka kan kita ada daring, bisa virtual.
banyak cara menuju ke sana. Maka itulah kita gali potensi di Karang Pamitran agar pembina mengupgrade semua pengetahuan, keterampilan, dan berkarakter. Terima kasih Kak atas Iya, sama-sama. Salam Pramuka. Halo, selamat siang Kak Furkon. Selamat siang. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh Kak memperkenalkan diri Kakak? Oke, saya Kak Ahmad Furkon, saya Sekretaris Komisi Binawasa Kuarcap Kota Bogor. Boleh Kak, minta laporannya mengenai kegiatan kali ini. Oke, saat ini kami sedang berada di SMA 9. Kebetulan sedang ada acara Karang Pamitran. Kebetulan hari ini hari Kamis ada 2 kegiatan di Bogor Selatan dan di Bogor Tengah untuk kegiatan Karang Pamitran. Yang hadir pada kegiatan Karang Pamitran ini siapa aja? Yang hadir seluruhnya adalah para pembina pramuka di Pangkalan SD, SMP, dan SMA. Sejumlah 47 orang yang hadir di SMA 9 ini. Tujuannya diadakan Karang Pamitran ini untuk apa Kak? Ini kan Karang Pamitran sebagai ajang untuk bersilaturahim, berkumpul antara para pembina untuk saling sharing gitu ya, saling sharing pengalaman mereka ketika mengadakan pendidikan kepramukaan di sekolah di pangkalannya masing-masing. Sehingga dengan adanya sharing ini mungkin ada ketemu ide-ide baru untuk yang sama kasusnya, sehingga pembelajaran pendidikan kepramukaan itu bisa dilaksanakan walaupun dalam pandemi. Gitu. Karang Pamitran ini rutin diadakan tiap tahun atau bagaimana? Kegiatan tahunan rutin. Harapannya para pembina bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan sekarang era digital, ya pelatihan kependidikan kepramukaan pun harus dibarengi dengan digital, begitu ya. Jadi pramuka digital lah. Jadi supaya ekskul pramuka, pendidikan kepramukaan, kegiatan kepramukaan masih menjadi pilihan anak muda sekarang lah, tidak ditinggalkan dan tidak disebut jadul oleh mereka karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Oke, adik-adik, kakak dimanapun berada, dari masa pandemi bukan berarti halangan buat kita untuk berprestasi. Pandemi justru saatnya kita untuk menunjukkan prestasi kita dimanapun berada. Ya, semoga tetap semangat dan jangan menyerah. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka Sabtu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Salam Pramuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TV Pramuka. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan yang ada. Saya Evita Adha, pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.